Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, selamat malam semuanya. Kembali dalam program TikTok Ipase. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita ada waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjaga.
Selamat malam semuanya. Kembali dalam program Tadarusan Alkitab kita ya. Hari ini kita akan membaca Markus pasal yang ketiga, saudara ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita mau ambil waktu sejenak kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh ada dalam program Deep Talk with Pase ini Tuhan. Dan kami mau belajar lagi dalam Injil Markus ini. Biarlah yang masih terselubung itu bisa disingkapkan, sehingga ayat-ayat dalam Injil Markus yang kami mau baca, kami mau bahas, dan kami mau mengerti, itu jelas buat kami semuanya. Dan akhir dari segala-galanya kami bisa mengimani sungguh, kami bisa mengerjakannya dalam kehidupan keseharian kami. Dan di atas segala-galanya nanti apa yang kami kerjakan, kami berharap itu jadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Bicara kepada kami Bapa, kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, sama-sama ya kita buka Markus pasal yang ketiga ya. Kita coba bahas dan mungkin tidak bisa selesai lagi ya, karena pasal dalam Injil Markus ini ya, meskipun pasalnya itu hanya 16 pasal ya, tapi ayat-ayatnya tuh rata-rata di atas 40 ayat semuanya ya, satu pasal. Jadi kalau kita kejar satu hari satu pasal, tampaknya terlalu ngoyo gitu ya, sehingga tidak bisa kita coba sharing pelan-pelan ya ayat-ayat yang ada. Jadi mungkin kita setiap pasal akan bagi dua, seperti layaknya pasal pertama, pasal kedua kemarin ya, kita bagi dua. Pasal pertama hanya beberapa ya, jadi kita bisa selesaikan. Dan berikut juga nanti di pasal-pasal terakhir gitu ya, sampai pasal terakhir. Mungkin hanya pasal 16 saja yang ayatnya juga pendek seperti pasal 1, tapi pasal 2 sampai pasal 15 itu ayatnya cukup panjang ya. Jadi mungkin kita akan bagi dua supaya masing-masing kita bisa diberkati lebih dalam lagi, saudara ya. Siapkan Alkitab kita, Markus pasal yang ketiga. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, sudah ada bantuan ya. Perikopnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, saudara ya. Ini tentu masih kolerasinya sama dengan kemarin, di mana ketika pasal 2 terakhir kita membaca tentang bagaimana Yesus orang-orang Lewi gitu ya, Yesus memanggil Lewi dan kemudian makan di rumahnya dia gitu ya. Dan banyak orang itu bertanya-tanya, apa dia nggak tahu apa ya, kok dia makan di rumah orang berdosa, kurang lebih begitu ya. Terus kemarin di hari Rabu malam juga kita belajar bagaimana Yesus ditanya dengan pertanyaan menjebak oleh orang-orang Farisi tentang kenapa murid-muridnya itu bekerja pada hari Sabat tidak seperti murid-murid Yohanes Pembaptis dan juga murid-murid atau orang-orang Farisi gitu ya. Dan ini masih dalam konteks pengajaran itu, yakni tentang hari Sabat, saudara ya. Sama-sama kita baca ya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Maafkan saya. Kalau kemarin itu Yesus ditanya dengan pertanyaan menjebak oleh orang-orang Farisi, kenapa murid-muridnya tidak berpuasa, sedangkan murid-murid Yohanes Pembaptis dan murid-murid atau orang-orang Farisi itu berpuasa gitu ya. Dan Yesus menjawab dengan jawaban yang keren bagi saya, dan itu bisa kau baca, bisa kau ikuti juga tadarusan yang Rebu malam ya saudara ya. Dan sekarang kita di Kamis malam ini coba membaca perikop ini. Pasal 3 ayat yang pertama saudara ya, kita baca bersama-sama. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Nah ini lagi yang saya bilang kemarin ya. Jadi ketika kalau kita membaca Markus tentang pertanyaan orang-orang Farisi terhadap Yesus, kenapa murid-muridnya itu tidak berpuasa,
Sedangkan yang lainnya berpuasa itu bukan pertanyaan yang tulus gitu ya, tapi pertanyaan yang sebenarnya bercabang ya. Bercabang tuh maksudnya Yesus sengaja diperhadapkan pada pada situasi kondisi yang kalau dia salah menjawab ya dia akan dipersalahkan karena jawabannya itu. Dan ini terlihat lagi dengan orang Farisi. Cuma kali ini penulis Injil Markus itu dengan jelas ya mengatakan bahwa ini memang pertanyaan menjebak ya. Jadi ketika Yesus masuk ke rumah ibadat ini tentu bukan bait Allah ya saudara, tapi sinagog. Atau kalau kita sedikit memakai terminologi saudara muslim kita, mereka punya rumah ibadat yang besar namanya masjid. Kemudian mereka juga punya rumah ibadat yang kecil namanya musola. Dan juga mereka punya lebih kecil lagi namanya langgar gitu ya. Kalau langgar dan musola itu kayaknya setiap orang bisa bikin saudara ya. Dan kalau masjid ya meskipun faktanya di Republik ini kayaknya gampang banget gitu ya bikin masjid, tapi masjid itu besar gitu ya. Jadi kalau orang mau bangun masjid tentu harus punya lahan yang cukup besar dan dana yang cukup ya saudara untuk membangun itu. Jadi itu, dan ada juga di setiap kota masjid raya ya, masjid yang besar sekali, yang terbesar di mungkin di provinsi itu. Nah itu yang saya mau pakai persamaan ini dengan menggambarkan bedanya bait Allah dengan sinagog atau rumah ibadat. Jadi kalau bait Allah itu cuma satu, saudara, dan adanya di Yerusalem ya. Dalam konteks perjanjian baru itu di tempat yang dulu di perjanjian lama dibangun oleh Salomo, tapi bait Allahnya kan sudah hancur di zaman penyerangan Babel Nebukadnezar kepada Israel, kepada Yerusalem. Kemudian di zamannya Koresi, beberapa orang yang punya hati untuk memulihkan bait Allah termasuk Ezra, Zerubabel, Yosua gitu ya. Bukan Yosua orangnya Musa ya saudara, tapi Yosua yang lainnya saudara ya. Karena nama itu kan nama pasaran. Yesus pun namanya Yosua ya saudara ya. Artinya Tuhan yang menyelamatkan atau diselamatkan Tuhan atau menyelamatkan gitu ya saudara ya. Jadi yang saya mau katakan bahwa kemudian dipugar dan akhirnya baru menjadi bangunan yang benar-benar cukup megah dan membanggakan itu di zaman Herodes Agung ya. Dia memugarnya, saya sudah berkata berkali-kali, dengan unsur politik ya. Dia adalah raja boneka Romawi yang menguasai tanah Palestina, tapi dia sebenarnya tidak diterima oleh orang-orang Palestina atau orang-orang Israel, saudara ya. Karena Herodes ini punya darah Idumea, ya, darah orang Edom, ya, yang tidak pure. Dia adalah orang Yahudi, gitu ya. Jadi orang Israel secara umum tidak menganggap bahwa Herodes ini raja mereka. Cuma karena sudah diberikan jabatan itu oleh Romawi, dan Romawi yang menjadi penguasa di wilayah Israel saat itu, mau nggak mau orang Israel akhirnya ya memiliki raja yang namanya Herodes ini. Dan Herodes tahu, melihat pandangan orang Israel terhadap dia mengambil hati mereka dengan cara memugar atau memperbaiki atau membagusi itu merenovasi dengan indah gitu ya bait Allah, sehingga bait Allah yang di zaman Tuhan Yesus itu bait Allah yang cukup besar ya. Bahkan beberapa teolog dan arkeolog dan buku-buku tentang perjanjian baru mengatakan bahwa bait Allah Herodes itu jauh lebih besar daripada bait Allah Salomo ya. Satu sisi lebih besar, lebih megah, tapi ya tadi ya mungkin secara keindahan ya jauh lebih indah bait Allah Salomo, karena bait Allah Salomo itu dibangun dengan bahan-bahan yang luar biasa terbaik gitu ya di zamannya, dan yang memerintah saat itu Salomo, dan Salomo itu tidak dijajah atau tidak merupakan raja boneka, sehingga dia ya bebas gitu ya. Dan bahkan beberapa raja sekitar itu menyumbangkan ya bahan-bahan baku, bahan-bahan dasar bangunan yang terbaik yang mereka miliki sebagai tanda kasih mereka atau persembahan mereka atau upeti mereka kepada Raja Salomo ya. Termasuk kayu aras dari Libanon ya. Itu kan nggak ada di Israel ya. Tapi faktanya diberikan atau
diadakan oleh Salomo untuk membangun bait Allahnya itu. Jadi bait Allahnya meskipun secara konteks kemegahan, kebesaran atau luasnya kalah dengan Herodes, tapi bahan-bahannya ya ini ya sangat luar biasa ya. Mahal ya, emas ya dan lain sebagainya gitu saudara ya. Dan Yesus ini masuk bukan ke bait Allah tapi ke rumah ibadat, ke sinagog. Sinagog itu tempat ibadah biasa kecil gitu ya. Setiap desa, setiap ada orang-orang Israel dalam Talmud yang saya baca, setiap ada 10 orang laki-laki yang mungkin bisa disamakan dengan 10 keluarga ya. Itu bisa ya membuat sinagog sendiri. Jadi makanya saya bilang seperti musola gitu ya. Jadi yang datang di sinagog itu ya paling tidak ya 10 laki-laki itu kalau mau berdoa setiap hari, dan anak-anak laki-laki mereka kalau mau belajar tentang menjadi seorang Yahudi ya, menjadi anak Taurat. Dan di sinagog yang kecil atau rumah ibadat yang kecil itu biasanya ada ahli Taurat atau orang Farisi atau guru-guru agama yang mengajarkan penafsiran dari Taurat yang lebih aplikatif ya kepada orang-orang atau orang Yahudi yang datang mau belajar tentang Tuhan di rumah ibadat tertentu tersebut. Nah, di hari Sabat ini Yesus masuk ke situ ya. Jadi tentu dipahami ya, rumah ibadat itu ya, sinagog itu tidak terlalu besar gitu ya. Ya kapasitasnya ya mungkin sekitar 10, 20, 30 orang ya. Jadi kalau misalnya sampai kita membayangkan Yesus diikuti oleh 5.000 orang gitu, dan Yesus masuk ke sinagog itu, dan taruhlah 10 aja dari 5.000 orang, yakni 500 orang itu masuk ke dalam sinagog, nggak akan bisa ya. Jadi hanya beberapa puluh saja orang yang bisa masuk ke sinagog, dan itu mungkin saya pastikan berdiri mereka ya. Kalau duduk semuanya agak kesulitan ya. Coba kita baca ya. Dan ketika Yesus masuk ke dalam rumah ibadat itu, ada orang yang sedang mati sebelah tangannya ya. Jadi kayak mungkin stroke gitu saudara ya. Ya, saat itu namanya tentu bukan stroke ya, tapi mati sebelah tangannya. Tapi dalam bahasa modern yang orang awam sekarang tahu ya, orang yang mati sebelah tangannya, sebelah sisi dirinya, kakinya, itu orang yang kita sebut sakit stroke. Biasanya itu karena ada pecah di pembuluh darah atau ada tensi yang tinggi sehingga akhirnya menyebabkan jaringan tubuh atau organ tubuh sebelah kiri dan kanannya atau salah satunya itu menjadi mati ya, butuh terapi panjang untuk bisa sembuh secara medis ya. Terapinya ya terapi obat-obatan dan juga terapi medis, dokter, dan juga kemauan diri untuk menjaga pola makan dan mengatur pola hidupnya gitu ya. Semakin keras usahanya ya semakin cepat pemulihannya gitu saudara ya. Dan Yesus mereka mengamat-amati Yesus, apakah Yesus yang masuk di hari Sabat dan lagi ada kumpul orang banyak, salah satu orang di situ adalah orang yang mati sebelah tangannya ini, Yesus mau menyembuhkan orang ini. Karena praktek menyembuhkan itu dianggap bekerja. Seperti saya bilang kemarin ya, orang-orang Farisi itu menganggap bahwa kayak contoh ya, memetik bulir gandum ketika hari Sabat, di mana orang-orang lain itu sebentar saya baca dulu. Oh iya ya. Di Markus pasal 2 ya, ketika hari Sabat murid-muridnya memetik bulir gandum, itu dianggap bekerja. Padahal itu bukan gandum yang sedang mau dipanen atau menghasilkan sesuatu, tapi karena murid-muridnya ya mungkin lapar gitu ya, berjalan bersama Yesus dan belum ada waktu makan, sehingga mereka memetik bulir gandum itu dan dituduh bekerja di hari Sabat ya. Jadi Yesus kan menjawabnya dengan keren ya, Bapak Ibu bisa ikuti ya di hari Rabu malam kemarin. Maka orang-orang Farisi yang tidak menemukan jawaban yang fatal untuk mempersalahkan Yesus dalam konteks memetik bulir gandum yang dilakukan oleh murid-murid ini di hari Sabat itu, mereka terus mengamat-amati Yesus untuk mencari salah mereka.
untuk mencari salahnya Yesus gitu ya. Itu yang saya bilang bahwa orang itu kalau sudah tidak suka, ya berkali-kali kan dalam program ini saya bilang, orang kalau sudah nggak suka, orang kalau sudah kesannya jelek gitu ya terhadap orang lain ya, itu orang lain itu buat apapun itu pasti negatif aja di otaknya dia. Dan ini bahaya bagi saya, ini kanker bagi saya, tanda kutip ya, bukan kanker sakit, tapi bagi saya bisa membunuh selayaknya kanker itu kalau tidak segera ditangani. Ini orang yang seperti ini, orang yang negatif, ya, negatif thinking ya, orang yang benar-benar selalu simpan akar pahit, sakit hati ya. Orang yang seperti ini tuh orang yang akan terus menyimpan kepahitan ya dalam dirinya dia. Dan orang seperti ini tuh kalau akhirnya menganggap dirinya itu selalu paling benar dan yang lainnya itu salah. Ya, jadi nggak bisa berkata minta maaf, nggak bisa akhirnya introspeksi diri, nggak bisa jujur gitu ya. Selalu akhirnya setiap dengar masukan, nasihat dari orang lain, ya itu dia langsung bentengi diri bahwa lu tuh mah bukannya dukung gue, malah emang lo niatnya jahat sih gitu ya, ingin gue jatuh lah dan lain sebagainya gitu ya. Nah orang seperti ini ya itu tadi saya bilang ya, orang yang model orang Farisi ini ya. Ya, kenapa orang Farisi bisa sedengki ini dengan Yesus? Ya mungkin ya karena tadi ya mereka merasa bahwa dirinya selama ini, kelompok mereka tuh kelompok yang paling terpandang dalam budaya Yahudi, paling dihormati. Murid-murid mereka ya, yang orang Yahudi kebanyakan adalah murid-murid mereka. Tiba-tiba ada muncul fenomena ya, Yesus ini yang jelas bukan orang Farisi, tidak masuk kelompok Farisi atau ahli Taurat begitu ya, dalam artian Yesus itu benar-benar mendedikasikan hidupnya sebagai alim ulama agama Yahudi, kan tidak seperti itu. Yesus mengajar ya, mengajar Taurat iya, mengajar juga tafsir Taurat iya, tapi kan stylenya dia itu kan keliling kemana-mana ya, dari tempat yang satu ke tempat yang lain ya, ngajar di rumah ibadat kadang-kadang, ngajar di gunung kadang-kadang, ngajar di pantai kadang-kadang, ngajar di mana saja dia mau mengajar gitu ya. Dan pengikut Yesus yang semakin lama semakin bertambah itu yang membuat iri hati orang-orang Farisi ini ya. Ada kecemburuan gitu ya. Itu yang saya bilang, saya juga merasakan bahwa ini bermasalah dalam konteks kekristenan ya. Saya sampai sekarang masih melihat banyak komunitas Kristen tertentu yang kalau melihat ada gereja lain yang besar, ada hamba Tuhan lain yang punya banyak pengikut ya, itu langsung tensinya negatif aja gitu ya. Ya begini ya, tanpa mau pertama kali introspeksi diri ya. Mestinya introspeksi diri dulu, kenapa orang lain bisa, kenapa gereja lain bisa, kenapa saya tidak bisa dan gereja saya tidak bisa. Itu dulu diintrospeksi diri kan. Kalau kita sudah introspeksi diri jujur dan merasa kita dengan dia, gereja kita dengan gerejanya kurang lebih sama, berarti kalau mereka atau dia bisa melaju luar biasa, kita juga mestinya kan bisa gitu kan. Dan kalau memang kita harus akui bahwa orang ini memang punya kelebihan ya, gerejanya memang punya kelebihan, ya sudah saudara ya, kita akhirnya tidak perlu berpikir negatif, menjelek-jelekan ya, tapi kita fokus dengan apa yang dipercayakan Tuhan pada kita untuk kita kembangkan dengan apa yang kita miliki yang daripada Tuhan, kan begitu. Nah, gereja hari-hari ini kan jarang sekali yang seperti itu ya. Ini tipikal spirit Farisi yang diwarisi oleh gereja dan jujur masih ada sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya, saling ya, berkata-kata, kelompok satu mengatakan kelompok yang lainnya seperti apa, kelompok yang lainnya itu akhirnya mengatakan kelompok ini seperti apa, baik di lingkungan terdekat atau kalangan sendiri mereka maupun juga di-share di sosial media sehingga terinformasikanlah kepada masyarakat banyak. Mestinya kita nggak perlu begitu ya, kecuali ya yang kita mau soroti itu ya memang fakta bahwa ada sesuatu yang kurang tepat yang dilakukan oleh kelompok komunitas tertentu itu, meskipun juga kita tidak boleh langsung vulgar mengatakan itunya siapa ya.
Dan hari-hari ini di Indonesia ada undang-undang apa ITE, saudara ya. Dan kalau kita menyebut nama gitu ya, itu kita akan kena kalau dalam tendensi kita sedang membuli atau menjelek-jelekan entah nama orang, nama organisasi, tapi setahu saya nama orang. Jadi makanya saya selalu kalau menyebut nama orang itu hati-hati ya. Hanya dalam tendensi saya respect kepada beliau, hormat kepada beliau, tapi kalau dalam tensi negatif ya, ya saya juga harus berhati-hati meskipun saya misalnya kalau beliau salah gitu ya, saya mau ngomong gitu ya, tapi saya berpikir panjang juga. Ya, karena tadi ya saudara ya, dalam artian ini dalam ranah masuk undang-undang ITE gitu ya. Saya nggak mau blunder juga dong, nggak mau hal konyol gitu ya. Mau mengatakan kebenaran tapi akhirnya terjerat hukum, menjadi kasus hukum ya. Energi saya habis di situ nantinya meskipun saya mungkin bisa bela diri dan lain sebagainya ya. Dan memang juga kurang bijak juga kalau nyebut nama ya, karena kita pertanyaannya sudah belum ditegur itu orang ya oleh kita. Kalau kita mau negur dia kan mestinya negur langsung dulu ya. Tuhan bilang kan 4 mata dulu, kemudian bawa saksi gitu ya. Kalau tidak mau dengar lagi ya sudah gitu, serahkan dia kepada rohnya kita rebut dan tubuhnya biarin diserahkan kepada Satan gitu, kata Tuhan Yesus loh saudara itu ya. Tapi kan kita jarang, bahkan level banyak yang mengaku pendeta pun itu kalau melihat saudara rekan sekerjanya dalam Tuhan itu dianggapnya salah, ya dia langsung bisa bikin itu ya YouTube-nya ya, thumbnail-nya jelas menyebut pendeta tersebut ya, pakai namanya jelas juga ya, dengan kalimat yang mungkin thumbnail-nya ya agak-agak seolah-olah menyudutkan atau mempersalahkan tanpa tabayun. Istilah tabayun tuh ya saya akhirnya jadi familiar, padahal itu istilah bahasa Arab ya. Kalau nggak salah ya, tabayun itu kan minta klarifikasi gitu ya. Minta penjelasan ya. Kalau kita merasa saudara kita ada yang berkata-kata dan berstatement salah ya, sebelum kita kritik kita tabayun, itu kata Tuhan Yesus bahasanya tegur 4 mata untuk klarifikasi gitu ya. Untuk saling mengerti gitu ya. Tapi kan nggak dilakukan. Langsung dibikin sosmed ya. Dan saya selalu berkata berkali-kali kepada saudara, ya nggak usah ikutin yang beginian gitu saudara. Kalau saudara mengikuti hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang langsung seperti ini, saudara akan terbawa. Spiritnya itu sampai saudara. Pasti ya. Nanti saudara merasa saudara dibicarakan orang, saudara merasa saudara tersinggung dengan statementnya orang, tanpa saudara tanya apakah orang ini sedang nyindir kita ya atau sedang menyerang kita. Ya, kita langsung bisa balas itu ya. Padahal itu kan tidak baik ya. Firman Tuhan katakan musuh aja harus dikasihi gitu ya, apalagi sesama kita manusia, apalagi saudara kita orang percaya, apalagi itu adalah hamba Tuhan gitu saudara ya. Jadi boleh di cross check saudara ya, sepanjang ada channel ini, apakah saya sering seperti itu atau pernah seperti itu ya, nyaris nggak pernah seperti itu. Dan kalau nanti ke depan saya seperti itu, mohon ditegur sayanya ya. Saudara kan adalah saudara seiman saya ya, tidak mau saya jatuh dalam dosa. Jadi kalau saya mulai menyebut nama dengan tensi mengkritik atau membuli ya, tanpa berdasarkan fakta, apalagi hanya sekedar dengar dari sosial media, baca dari sosial media, ya saudara harus tegur saya supaya saya kembali pada tracknya, on the track kembali gitu ya. Sebab namanya manusia ya, semua kita bisa jatuh dalam dosa kan, bisa khilaf lah gitu ya. Kita saling mengingatkan satu dengan lainnya. Nah, apa yang dikatakan Yesus ketika dia tahu ada yang orang sakit mati sebelah tangannya, dan dia tahu juga tentu sebagai Tuhan ada orang Farisi yang sedang mengamati dan sedang mencari salah ya dengan apa yang dia mau perbuat. Kita baca ya ayat yang ketiga. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tapi mereka diam saja. Perhatikan saudara, pertanyaan yang sederhana, ya, tidak bisa dijawab oleh mereka. Pertanyaan yang kalau ditanyakan kepada orang yang tidak beriman sekalipun, pertanyaan yang kalau ditanyakan kepada anak kecil yang tidak punya pemahaman wawasan yang luas sekalipun, mereka bisa menjawabnya. Mana yang diperbolehkan? Ya, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatin orang atau membunuh orang, sama-sama di hari Sabat.
Mereka nggak bisa menjawabnya. Padahal dikatakan tadi di ayat-ayat di atas, banyak orang Farisi yang mengamat-amati Yesus ya. Jadi mereka mencari cara gitu ya. Mencari cara untuk apa? Mempersalahkan Yesus. Bukan orang Farisi saja, mungkin juga banyak orang yang tadinya penasaran dengan Yesus dan karena dipengaruhi oleh ajaran orang-orang Farisi, mereka juga cari-cari gitu. Jadi orang banyak yang dengerin kita. Orang banyak yang nanti kalau sudah dipakai Tuhan, sudah punya masa gitu ya dalam bidang pekerjaan kah, punya banyak konsumen kah, dan punya banyak, kalau sudah pelayan Tuhan punya banyak jemaat gitu ya, itu belum tentu semuanya itu memang punya niat yang baik gitu ya. Dalam konteks cerita Tuhan Yesus ini, orang banyak ada di rumah ibadat itu, tapi sebagian mereka itu sedang mencari salah apa yang Yesus lakukan, dari apa yang Yesus lakukan. Dan pertanyaan sederhana ini mereka nggak bisa jawab, artinya mereka sedang berpolitik di sini. Mereka sedang melihat momen di sini ya. Mereka juga tidak mau salah dalam mengambil jawaban gitu ya, dan mereka kira diam saja. Padahal firman Tuhan katakan ya, tidak ya, jangan diam. Kalau saudara memang anak Tuhan, saudara speak up, harus bicara. Nah, bicara itu efeknya setan nggak suka, iblis nggak suka, orang yang dikuasai setan dan iblis itu nggak suka. Itu sesuatu yang memang harus menjadi pelayanan kita atau hidup kita. Itulah pikulan salib yang Tuhan berikan kepada kita, dalam artian kita harus berani mengatakan kebenaran. Meskipun resikonya kita akan nantinya diserang balik oleh hal-hal tadi. Ya, makanya ketika kita bekerja ya kita harus, bahasa dalam pelayanan itu kita proteksi. Ketika kita melayani seperti saya melayani Tuhan, berkata-kata, berkhotbah seperti ini, atau sharing firman seperti ini, saya juga harus memproteksi. Memproteksi siapa? Ya saya pribadi dan juga orang-orang yang saya dekat dengan saya, karena saya selalu berkata bahwa mungkin kita tidak bisa diserang sama Satan. Saya tidak bisa diserang sama Satan, sebab Satan juga tahu roh Yesus, roh kudus yang dalam diri saya itu begitu kuatnya, dan begitu saya manifestasikan, saya hidupi, saya dengar, saya taati gitu ya. Tapi orang-orang terdekat saya bisa jadi beda dengan saya. Saya tidak bilang istri saya seperti bertolak belakang dengan saya, bukan itu, tapi ini sebagai contoh saja. Bisa jadi kan anak-anak saya yang masih nothing tulus, yang masih polos-polos aja, belum punya iman yang kuat seperti saya, dan mereka menjadi sasaran tembak dari Satan yang mau menghancurkan saya. Dia lihat saya tidak bisa dihancurkan, maka dia mengalihkan ya serangannya kepada orang-orang yang bisa kalau diserang dan terluka melukai hati kita. Itu saudara ya, prinsipnya Satan tuh seperti itu. Jadi ya, kemarin saya ditanya sama seseorang ya dari Nabire via japri WhatsApp ya tentang pelayanan okultisme. Ya saya sempat bilang ya, kalau pelayanan okultisme ini ya mesti hati-hati dan punya tim. Nggak bisa kita pelayanan sendiri itu di okultisme. Kita bukan Superman, saudara. Ya, mentang-mentang kita punya pengalaman pelayanan, ya kita nggak bisa pelayanan sendiri. Sampai sekarang, saudara, saya apakah tidak punya pengalaman pelayanan di okultisme itu? Punya. Ya, cuma ya saya tidak dalami hari-hari ini di The Way karena saya merasa saya belum punya tim ya yang punya hati yang sama untuk melayani di area ini. Ya. Jadi kalau misalnya ada jemaat yang menghubungi saya, ya tentang hal-hal pelayanan pelepasan atau okultisme seperti ini, baru saya layani ya. Tapi kalau saya yang sengaja membuka diri untuk menerima pelayanan seperti ini, saya sadar diri karena saya belum punya tim. Tim itu untuk apa? Untuk mendoakan kita, bersyafaat bagi kita, juga punya hati dan tahu pelayanan seperti ini seperti apa, dan juga nanti akan membantu dalam pelayanan pelepasan. Dan memang berat, saudara, karena harus membentengi diri sendiri dan juga membentengi orang lain, dan juga harus merasa dan introspeksi diri hidup yang sudah benar, supaya jangan nanti digocoh atau diperkosa, tanda kutip, bahasa tentang anak-anak imam sekewa yang diperkosa oleh roh-roh jahat itu tidak terjadi atas kita. Makanya di The Way saya sungguh-sungguh pengen ngebangun pelayanan ini, tapi merasa belum waktunya Tuhan karena timnya belum terbentuk ya. Belum saya lihat ada orang-orang di The Way yang punya hati di situ ya. Belum kelihatan lah ya, dari percakapan mereka kepada saya, dari curhatan mereka kepada saya, dari juga
apa yang saya lihat dari apa yang mereka kerjakan ya. Jadi ya ngapain ngoyo gitu loh ya. Kalau ada jemaat saja yang butuh, maka saya akan melayani karena memang saya punya pengalaman di bidang ini. Tapi kalau misalnya membuka diri, ya saudara yang bukan jemaat The Way terus minta pelayanan seperti ini, atau saya sengaja bikin acara seperti ini, saya jujur belum waktunya Tuhan untuk kami, karena belum ada tim yang siap untuk membackup dan lain sebagainya. Gitu saudara ya. Ayat 5. Ia berduka cita, Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Bayangin pertanyaan yang sederhana itu nggak dijawab, membuat Yesus berduka cita ya. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Saudara, jadi jangan bilang Yesus juga tidak marah. Ekspresinya kelihatan, saudara. Pertanyaan sederhana itu tidak dijawab karena yang ditanyakan itu berpolitik. Yang ditanyakan itu ya tidak mau jujur, munafik semuanya, punya kepentingan semuanya. Ya. Sehingga melihat fakta ini, Yesus marah. Dan perhatikan kalimatnya. Ketika dia berkata, ulurkanlah tanganmu, dia tidak dengan tensi nada yang ulurkanlah tanganmu. Nggak begitu, saudara. Ulurkanlah tanganmu. Ya. Karena dia dalam tensi marah tadi. Kepada siapa? Bukan kepada orang yang mati sebelah tangannya ini, tapi kepada orang banyak yang memang sudah berniat jahat atas dia, dan dia bertanya sesuatu yang sederhana, mereka nggak menjawab karena tadi kedegilan hati mereka, kekerasan hati mereka. Mereka tahu kok jawabannya apa sebenarnya. Ya. Karena ya inilah tipikal orang-orang yang munafik secara agama, saudara. Ya. Mereka mengajarkan sesuatu kepada orang, menekankan sesuatu pada orang, tapi tidak mengerjakannya dalam konteks mereka sendiri. Itu munafik. Ya. Makanya saya dalam bahasa mimbar selalu berkata bahwa saya itu kalau udah khotbah itu berarti sudah mengerjakannya. Saya tidak pernah mengerjakan sesuatu yang tidak. Saya tidak pernah mengkhotbahkan sesuatu yang belum saya berhasil paling tidak ya. 75%, 80% itu mengerjakannya. Atau masih 50-50. Ketika saya bilang saya mencintai istri saya, ketika saya bilang harus mengasihi istri saya, harus mengasihi istri, ketika kita suami harus bertanggung jawab atas keluarga, ketika saya mengajak saudara untuk berbuat kasih dengan sesama, mengajar saudara untuk banyak menabur, itu saya udah kerjakan bukan 50-50 dalam hidup saya, tapi ya sudah cukup prosentasenya di atas tadi 70-80%. Saya belum sempurna memang, tapi on the way. Dan saya ketika melakukan hal itu ya akhirnya membuat saya pede untuk mengajar itu kepada saudara. Sebab nggak ada lagi intimidasi setan. Ngomong dalam hati saya, lu ngomong pinter, lu udah kerjain belum? Ngomong kudus, lu udah kudus belum? Ngomong jemaat suami-suami harus mengasihi istri, lu sendiri gimana ya? Itu kan ada intimidasi dari setan kalau kita ngomong sesuatu yang faktanya dalam kehidupan kita sehari-hari belum kita kerjakan kan saudara. Dan itu saya pernah dalam momen itu saudara. Dan gak enak banget. Saya gak sedang berniat, gak sedang berniat seperti orang Farisi gitu, atau munafik gitu kepada jemaat yang sedang mendengarkan khotbah saya. Saya tadinya ya ingin mengatakan aja faktanya, Alkitab mengatakan demikian ya. Tapi ketika saya ucapkan tadi setan ngomong gitu. Dan saya mikir iya ya. Gue kayaknya belum mati-matian ngerjain ini. Jadi ada rasa bersalah ketika saya masih di mimbar itu. Dan akhirnya ketika saya dengar rekamannya. Karena dulu walaupun di gereja lama ya. Zaman dulu saya waktu awal-awal pelayanan. Saya selalu kemana-mana bawa. Dulu masih bawa MP3 recording ya saudara. Bapak Ibu tahu ya di sekitar tahun 2000-an awal itu. Tahun 90-an kita punya tape recorder ya. Jadi kita punya kaset terus kita rekam gitu ya. Tapi di zaman yang canggih ya, masuk tahun 2000-an itu ada MP3, MP4 ya, recording. Bentuknya kecil kayak korek api ya, korek api gitu ya, segini palingnya. Terus ada pencetannya di mana kita taruh di depan mimbar, ditaruh di mimbar kita, maka khotbah kita bisa rekam di situ dan nanti kita tinggal colok pakai headphone ya, atau kita pindahin itu kayak flash disk gitu, kita pindahin datanya di komputer dan kita bisa dengar khotbah kita. Saya selalu hampir 5 tahun awal saya jadi pengkhotbah itu khotbah-khotbah saya sendiri saya rekam. Sampai sekarang pun kalau saya ngomong begini nih ya Bapak Ibu, saya recordingnya nih sekarang ini pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi ya, ketika bahkan orang rumah juga belum bangun saya rekam ini. Dan nanti ketika di live kan jam 9, saya tetap dengarkan juga saudara.
saya tetap ikuti juga. Bukan untuk banyak orang bilang kok khotbah sendiri didengerin. Justru bagi saya penting untuk mendengarkan khotbah sendiri. Sebagai apa? Sebagai bahan tadi, introspeksi diri. Sambil saya dengerin ya. Kadang-kadang saya diberkati, saya bilang, oleh kata-kata yang keluar dari mulut saya. Sebab ketika saya dalam pelayanan seperti ini, saya percaya ini bukan hebatnya saya, tapi Tuhan yang memakai lidah mulut saya untuk mengatakan dan mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Tentu memang lewat saya, tapi kadang-kadang banyak kata-kata yang keluar itu ketika saya ngomong begini tidak saya perhatikan, tapi ketika saya ikuti lagi, itu akhirnya, gue ngomong begini ya? Kayak gitu saudara ya. Kayaknya ini dari sesuatu nih, dari Tuhan nih gitu ya. Dan siapa tahu ketika saya ngomong begini ada hal-hal yang salah yang saya ucapkan. Kayak tadi ketika saya ngomong di awal, saya bilang di ayat pasal 2, ada hari Sabat, murid-muridnya memetik bulir gandum dan itu disalahkan karena itu waktu berpuasa. Terus saya ingat lagi, kayaknya itu ceritanya beda gitu ya. Maka tadi ketika saya ngomong gitu kan saya bilang, saya rubah, saya ralat ya, karena saya lihat Alkitab saya. Itu tadi, jadi kalau kita ngomong dan kita benar-benar bicara gitu ya, kita doa di awal, minta Tuhan bukan saja jadi berkat bagi banyak orang, tapi jadi berkat buat diri kita sendiri. Ya, hal-hal yang saya bicarakan tadi, ada beberapa yang sudah saya ralat gitu ya, karena saya kurang tepat. Jadi rupanya di pasal 2 bagian terakhir di Rebu malam kemarin ketika kita tadurusan Alkitab, itu ada momen orang Farisi cari salah Yesus dengan bilang murid-murid Yohanes dan mereka berpuasa, kok murid-murid Tuhan tidak berpuasa. Ya, kemudian juga ada momen juga di perikop berikutnya murid-murid Yesus memetik bulir gandum di hari Sabat dan itu dituduh bekerja oleh orang-orang Farisi. Jadi dua hal yang berbeda tuh di otak saya tadi di awal tuh kayak satu cerita, ternyata itu dua momen yang berbeda yang ada kita temukan di Markus pasal 2 gitu saudara ya. Jadi Yesus ini ya marah ya. Ya saya bukannya beralibi dan berargumentasi, berapologet gitu ya. Wah, berarti kalau saya khotbah marah-marah nggak apa-apa. Ya saya juga nggak pengen sudah khotbah marah-marah gitu ya. Ya karena banyak orang yang ada beberapa ya lebih saya rasa dari sekitar 5-10 orang yang keluar dari The Way ya karena merasa bahwa kalau saya khotbah tuh saya marah-marah. Saya nggak marah-marah. Saya cuma meluapkan saja ya karena saya ketika khotbah itu ya menghidupi benar-benar khotbah itu ya. Jadi dan ketika saya mau ucapkan ini terpikirkan di pikiran saya bahwa banyak orang Kristen belum melakukan hal ini, itu saya ekspresikan dengan nada yang keras sambil ekspresi gestur badan ya. Bagi saya jujur ketika mengatakan itu. Intinya saya sedang tidak menembak orang yang ada di gereja yang saya lihat. Saya tidak menyerang pribadi orang. Saya hanya ingin mengatakan kebenaran dan yang saya mau katakan itu saya mau ekspresikan supaya benar-benar keluar dari hati saya. Tapi ada beberapa orang yang tidak nyaman dengan gaya saya dan gestur itu. Ada yang keluar ya. Mungkin keluar karena tersinggung. Ya kalau tersinggung, kalau itu jemaat dan saya kenal banget, saya selalu hubungi. Semua orang yang keluar dari komunitas The Way saya hubungi via Japri, WhatsApp, via telepon gitu ya. Ya, kalau saya tahu benar-benar keluar gitu ya, saya hubungi. Tapi kalau saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ya, apakah mereka keluar apa tidak gitu ya. Nah, pasti saya hubungi dan ya saya lepaskan mereka dengan doa gitu. Ya. Jadi tapi ada juga kan jemaat yang diem-diem gitu, ngilang gitu. Dan biasanya untuk selama beberapa periode berikutnya saya akan tanya, karena saya tipikal orang yang kalau jemaat itu hilang 2-3 kali ya saya pikir masih ada pekerjaan kah gitu ya. Jadi biarin aja gitu. Tapi kalau sudah beberapa bulan dalam momen-momen tertentu saya pasti japri dengan konteks apa gitu ya. Kenapa nggak pernah lihat lagi, apalagi kalau misalnya jemaat itu tidak aktif begitu ya. Kalau jemaat aktif pasti saya tanya. Aktif itu dalam artian bukan cuma sekedar berjemaat tapi juga dengan komunitas kita ya, aktif di komsel kami, aktif di ibadah-ibadah lainnya, juga sering sharing WhatsApp dengan saya ya. Kalau tiba-tiba hilang pasti saya tanyakan. Tapi kalau banyak orang yang datang ibadah doang tapi tidak berkomunitas langsung pergi pulang ya, saya juga untuk menegur atau bertanya juga gimana, karena tidak pernah ada omongan mereka itu gimana gitu dengan komunitas kami. Jadi hanya sebagai tamu ya dan lain sebagainya. Gitu ya saudara ya. Jadi Yesus pun marah ya.
Lalu ayat 6, maka keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Ini baru pasal 3, tapi Markus ingin mengatakan bahwa orang-orang Farisi itu ingin membunuh Yesus, ya bahkan saudara di awal-awal pelayanan Yesus. Jadi bayangkan kalau ini terjadi baru di tahun pertama, sedangkan Yesus kan kita tahu ya 3,5 tahun kurang lebih melayani Bapaknya, hidup gitu sebagai manusia ya, terus juga punya murid dan punya masa, punya pengaruh atas Israel. Berarti ada sekitar 2,5 tahun lebih ya saudara ya, mungkin 3 tahunan orang-orang Farisi itu menunggu waktu yang tepat sehingga akhirnya mereka sepertinya menang ketika akhirnya berhasil membunuh Yesus di atas kayu salib. Dan ini kerjaan siapa saudara? Bagi saya ini aplikasi dari firman yang kita bisa baca dalam Injil Petrus bahwa, maafkan saya, surat Petrus yang nanti akan kita bahas ya. Habis Markus ini kan kita akan bahas surat Petrus. Kan dalam momen Markus dan Petrus ini, saya sedang mau mengajar saudara tentang perspektif teologi dari Rasul Petrus. Ya. Di surat Petrus nanti kita akan ketemu bahwa iblis itu ada di sekitar kita mengaum-ngaum seperti singa, mau menerkam kita. Ya. Tapi dia tidak langsung terkam, dia mengaum-ngaum, dia intimidasi kita, dia mengamat-amati kita, dia ada di sekitar kita sampai dia benar-benar yakin bahwa kita ini buka celah dengan sadar, ya dia pasti akan menerkam. Ya, saya tidak bilang Yesus buka celah ya, tapi ingin saya sampaikan bahwa gaya orang Farisi yang sabar menunggu waktu untuk bisa menangkap dan membunuh Yesus itu tipikal iblis terhadap kita, saudara. Iblis tuh sabar banget ya. Jadi maksud saya dalam bahasa khotbah di hari Minggu kah, dalam diskusi, dalam sharing saya di program ini, saya selalu berkata jangan terlalu bangga kalau hari ini kita bisa melakukan misalnya doa mujizat. Jangan terlalu bangga kalau hari ini kita bisa melakukan pelayanan yang hebat. Jangan terlalu bangga juga dengan apa yang hebat yang kita kerjakan untuk Tuhan dan gerejanya dan jemaatnya di masa lalu. Ya. Sebab itu nggak menjadi jaminan kita akan selamat, kita akan dalam artian bebas dari intimidasi setan. Justru semakin kita giat dalam Tuhan, semakin dia berusaha untuk menjatuhkan kita. Lewat apa? Lewat situasi, kondisi, keadaan sekitar kita. Benar nggak saudara? Ya. Jadi kita belajar gitu ya, belajar memahami ini. Orang-orang Farisi itu ketika Yesus akhirnya menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya di hari Sabat ini keluar, perhatikan baik-baik, dan bersongkongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Orang-orang Herodian itu apa maksudnya? Pengikut-pengikut Herodes, saudara. Dan Bapak Ibu kalau sudah pernah mengikuti program saya ya, Bible Clinic kalau tidak salah ya, soal saya membahas tentang orang Farisi, Herodian, itu saya jelas mengatakan bahwa secara apapun agak sulit memahami orang Farisi itu bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan orang Herodian. Karena orang Farisi itu benar-benar benci sekali dengan Romawi. Orang-orang Farisi itu benci sekali dengan penjajahan Romawi, termasuk juga orang Farisi itu tidak suka dengan Herodes. Jadi karena nggak suka sama Herodes, tentu dengan pengikutnya Herodes, masa atau orang Yahudi yang pro ya Herodes, dia nggak suka. Maka nggak mungkin itu mereka akrab. Sama orang Saduki saja yang sama-sama posisinya sebagai alim ulama agama Yahudi dan mungkin sering ketemu di bait Allah ya, interaksi, mereka tidak cocok. Apalagi sama musuh yakni orang-orang Herodian. Kalau mau lebih dekat orang-orang Herodian ini mestinya bekerja sama dengan orang Saduki. Karena orang Saduki itu meskipun kelompok imam, tapi kalau kita belajar sejarah dari Yahudi, Judaism, saudara ya, ketika misalnya Yunani menguasai Israel, ketika akhirnya Alexander Agung, kerajaan Yunani itu pecah dan wilayah Palestina itu dikuasai oleh bangsa Ptolemeus atau Seleucus ya, saudara, yakni jenderal-jenderalnya Alexander Agung. Karena ketika Alexander Agung dan Yunani itu mati, Alexander Agung mati,
kerajaan Yunani itu jadi pecah gitu ya, dibagi ke beberapa jenderalnya. Dan wilayah Palestina itu kadang-kadang dikuasai, akhirnya mereka berperang sendiri tuh jenderal-jenderalnya dan semua keturunan mereka ya. Kadang-kadang dikuasai oleh Wangsa Ptoleikos, kadang-kadang oleh Wangsa Seleukos, menguasai wilayah Syria ya. Syria itu ya wilayah sekitar Israel, Palestina ya, itu wilayah Syria namanya. Makanya contohnya Pontius Pilatus itu adalah wali negeri Syria ya. Jadi dia menguasai wilayah Syria ya, dan dia markasnya di Kaisarea ya, Yerusalem, dan Yudea dan Galilea itu termasuk wilayah kekuasaan dari Pontius Pilatus ini. Jadi paham ya. Nah, ketika di momen-momen ketika Israel dikuasai oleh Seleukos, orang-orang Syria ini, yang namanya imam besar itu bisa diperjualbelikan. Jadi imam besar itu bisa ditunjuk gitu. Jadi nggak harus punya darah Harun. Karena unsur politik, karena mereka yang berkuasa, mereka yang bisa menentukan mana yang bisa jadi imam besar. Mereka bisa memasukkan orang-orang untuk menjadi imam di situ. Nah, itu kenapa mungkin ya menjadi trigger orang-orang Farisi itu tidak suka dengan orang-orang Saduki. Itu kenapa ada misalnya ada partai Esseni ya, orang-orang Esseni yang saya pernah sampaikan, kemungkinan besar Yohanes Pembaptis itu adalah orang Esseni, yakni orang-orang yang tidak suka dengan keimaman di Bait Allah yang sudah rusak dengan korupsi dan juga politik. Nah, di zaman itu saudara, itu imam-imam bisa ditunjuk sehingga orang yang tidak punya darah Lewi pun bisa jadi imam. Nah, karena hal ini sejarah di masa lalu, maka orang-orang Saduki itu lebih dekat dengan penguasa. Karena ada momen memang mereka didukung oleh penguasa. Ya, penguasalah yang bisa menjamin mereka. Maka yang jadi imam besar di zaman Tuhan Yesus juga imam besar yang dekat dengan penguasa. Ya, maka kalau ada orang Saduki akhirnya bisa dekat dengan orang Herodian, itu lebih masuk akal saya dibandingkan orang Farisi dengan orang Saduki atau orang Farisi dengan orang Herodian. Nangkep ya saudara ya. Tapi dalam momen Tuhan Yesus mereka semua sepakat. Kenapa? Karena ya tadi Yesus menjadi ancaman bersama bagi pihak mereka masing-masing. Orang Farisi terancam dengan kepopuleran Yesus, orang-orang Herodian juga terancam dengan kepopuleran Yesus dan segala atribut-atributnya, kuasa-kuasa, mujizat yang sudah Yesus lakukan. Jadi mereka bekerja sama ya. Kita coba baca lagi ayat berikutnya. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang Galilea mengikutinya juga. Mengikutinya juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea. Idumea itu yang saya bilang tuh ya, orang-orang Edom. Ini adalah sukunya Herodes ya. Dan dari seberang Yordan, dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Jadi orang-orang Yahudi yang tersebar ya, di Yahudi yang pure maupun Yahudi yang sudah kawin campur, itu ya pokoknya orang-orang dipengaruhi atau berinteraksi dengan orang-orang Yahudi itu pasti dengar, karena fenomena menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, kalau ngajar itu punya kuasa, tidak seperti guru-guru agama lainnya, itu pasti jadi mulut ke mulut sampai gitu kepada orang-orang lain di wilayah-wilayah Syria saya bilang atau Palestina itu, sehingga mereka mencari Yesus. Ayat 9. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Tuh, perhatikan baik-baik, sampai mau menghimpitnya. Itu kan terindikasi bahwa memang orang sudah berdesak-desakan di sekitar Yesus. Benar ya saudara ya? Sudah desak-desakan di sekitar Yesus. Jadi orang yang benar-benar mau dekat dengan Yesus, mau menjamah Yesus itu bukan 1-2. Kalau sampai menghimpitnya itu berarti udah banyak orang dan semuanya punya antusias yang sama. Itu makanya Yesus naik perahu ya, ayat 10. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Tuh, perhatikan baik-baik. Berita kesembuhan ini sampai kemana-mana sehingga semua orang itu mencari Yesus. Dan ini terjadi kan hari-hari ini ya. Kalau hamba Tuhan dikasih Tuhan karunia kesembuhan, mujizat, pasti banyak orang. Dan ini sesuatu yang bagi saya tidak salah ya. Sesuatu yang
sangat manusiawi, sesuatu yang memang juga tipikal gerak dari kebangkitan kebangunan rohani. Orang yang sakit itu orang yang butuh pelayanan, ya. Orang sakit tuh pokoknya pengen merdeka dari sakitnya, ya. Pokoknya biasanya udah pasrah gitu ya, apa aja lah pokoknya yang penting gue sembuh gitu. Makanya saya selalu berkata untuk kalau orang-orang yang terpanggil melayani Tuhan dan mau dipakai Tuhan luar biasa, maksudnya dipakai Tuhan luar biasa tuh akhirnya punya pelayanan yang dia bisa rasakan dan menjadi pengalaman dia, akhirnya dia semakin yakin dengan panggilannya. Juga lewat pelayanan seperti ini dia akhirnya diikuti atau didengar atau punya orang, punya masa. Jadilah untuk awal-awal itu melayani orang-orang sakit. Saya kerjakan itu di awal-awal dulu, saudara. Ya. Bahkan ketika saya sudah jadi pengkhotbah pun, karena saya merasa masih pengkhotbah baru, belum punya masa, ya setiap hari saya karena jadwal khotbah cuma hari Minggu doang, dan hari Sabtu, Senin sampai Jumat itu kosong, saya sering ke rumah sakit. Itu pelayanan saya, saudara. Ya. Saya masuk aja ke ruang rumah sakit, apalagi kalau dapat informasi. Kan saya dulu yang mengontrol konseling pelepasan, sekaligus juga kalau ada pokok-pokok doa gitu ya. Dan bahkan kalau dulu saya masih ikut gembala saya ya, gembala jemaat saya, kan banyak jemaat yang selain minta didoakan oleh gembala juga memberikan pokok doa ya. Pokok doa itu kan dikasih ke gembala terus didoakan di mimbar, ditaruh di mimbar gitu aja ya. Dan kadang-kadang pokok doa itu ya udah habis didoakan seperti itu, nggak dibaca satu persatu, ya hilang begitu saja, terbuang. Karena kan gereja yang kita pakai itu biasanya kan banyak kan di auditorium atau tempat kayak di Balai Sarbini itu kan punya orang, jadi habis ibadah selesai dibereskan gitu ya. Pokok doanya hampir banyak yang ya hilang gitu aja. Dan saya selalu berusaha untuk ambil satu gepok gitu ya, karena kalau ngambil semuanya nggak mungkin sanggup ya. Terus saya taruh di tas saya, dan itu yang saya bawa dalam doa satu persatu. Dan kalau ada yang saya lihat memang khusus dan juga ada nomor teleponnya, saya biasanya langsung hubungi. Dan kalau mereka berkenan untuk saya doakan, ya saya akan datang ke rumah sakit A gitu ya. Dan setiap saya datang ke rumah sakit A untuk mendoakan si pasien yang jemaat kami yang ada nomor teleponnya itu, saya langsung tanya ke kiri kanannya. Kalau dia di kelas 3 berarti kan ada tetangga kiri kanan. Saya selalu doakan semuanya. Dan sepengetahuan saya, sepengalaman saya, orang yang dari agama lain pun, maafkan saya dengan atribut-atribut agama mereka, ketika mereka tahu saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan gitu ya, dan mereka tahu saya sedang mendoakan orang Kristen ya, karena itu jemaat kami, mereka dengar, mereka tuh ada beberapa bahkan yang manggil, Pak, boleh nggak saya juga didoakan? Loh, saya doa pakai iman Kristen loh ya. Nggak apa-apa Pak, saya pengen doa, saya pengen sembuh, Bapak doakan dengan iman Bapak. Mereka seperti itu, saudara. Maka dengan pengalaman ini, ya saya selalu menawarkan akhirnya. Setiap saya mendoakan orang, kalau ada pasien di kiri kanannya, Pak, boleh nggak saya doakan juga sekalian gitu ya. Mumpung saya punya waktu untuk mendoakan, kalau Bapak mau, saya doakan dengan iman saya. Oh boleh, silakan loh Pak Pendeta loh gitu ya. Dan nggak ada yang menolak gitu. Seingat saya nggak ada yang menolak ya. Karena kalau orang sakit itu udah, apalagi kalau sakit udah vonis dokter udah seperti apa, itu udah hopeless aja, dan mereka bersyukur. Ya nothing tulus lah gitu bagi mereka ya. Mungkin mereka berkata kalau nanti gue sembuh ya udah gitu ya. Berarti puji Tuhan, dan gue nanti kembali ke agama gue yang benar gitu ya. Minta taubat karena gue pernah didoain pendeta, mungkin begitu ya. Kalaupun enggak ya udah gitu ya. Ya berarti mungkin dia berpikir ya pendeta itu berarti nggak punya kuasa. Mungkin mereka berpikir gitu, nothing tulus aja. Yang penting mereka maunya sembuh gitu ya. Nah itu saya selalu ambil bagian ya. Dan itu masanya banyak kalau seperti itu. Jadi sejak awal saya sudah punya banyak orang yang merasa mungkin hutang budi gitu, karena saya pernah paling tidak datang ke rumah sakit dan melayani mereka ketika nggak ada yang datang gitu, saudara ya. Dan apalagi kalau sekarang ini ya, hamba Tuhan melayani di dalam digital, wah itu paling cepat untuk dapat masa ya. Maka hal ini masuk akal ya, karena Yesus pun demikian ya. Ayat 11, bila mana roh jahat melihat dia, maka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak ya, engkaulah anak Allah, tapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Perhatikan, roh-roh jahat pun tersungkur di hadapan Tuhan. Roh jahat yang menguasai orang-orang itu, yang kerasukan roh jahat ini ya.
Dan roh jahat berkata, engkaulah anak Allah. Pertanyaan saya, saudara, ketika roh jahat bilang, Yesus kaulah anak Allah, apakah mereka tidak beriman, tanda kutip, tidak percaya Yesus adalah anak Allah? Percaya. Itu makanya saya selalu mengatakan, kau bangga dengan kau pernah berkata Yesus adalah Tuhan. Kau bangga dengan imanmu kepada Yesus. Kau bangga dengan percayamu kepada Yesus. Itu bagus. Tapi maafkan saya, ya. Ini saya kutip dari bahasa Alkitab juga, ya. Satan-satan pun percaya kepada Yesus sebagai anak Allah dan dia tersungkur di hadapan Yesus. Ini ayatnya. Tapi yang membedakan Satan dengan kita mestinya, Satan cuma, ya Yesus kau anak Allah. Ya Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, apa yang kau lakukan pada kami di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Ya. Meskipun mereka percaya Yesus adalah anak Allah, tapi yang membedakan mestinya dengan kita yang juga percaya Yesus adalah anak Allah adalah kita harus taat sama Tuhan, sama Yesus, dan mereka iblis nggak akan bisa taat. Mereka taat mungkin di momen-momen tertentu saja, nggak konsisten. Ketika akhirnya Yesus berkata, oke, kamu boleh pergi ke babi-babi itu, maka iblis taat, pergi ke babi-babi. Benar nggak saudara? Taat, tapi momen itu aja. Selepas itu ya mereka nggak taat lagi. Tipikal Satan, iblis tuh begitu. Jadi jangan bilang iblis dan Satan tuh nggak bisa taat sama Tuhan. Taat. Ya, tapi dalam momen-momen tertentu saja. Ya. Nah, kalau orang Kristen juga taat kepada Tuhan dalam momen-momen tertentu saja, ketika lagi nggak punya uang, ketika lagi nggak punya pekerjaan, ketika lagi sakit. Ini kan sakit orang Kristen seperti ini. Sama kayak Satan aja akhirnya. Jadi ini yang harus menjadi catatan kita, ya. Saya tidak bilang saudara sama dengan Satan, ya, tapi yang saya imani ya begitu, ya. Kalau kita hanya taat sama Tuhan pada momen-momen tertentu saja, di momen-momen lainnya kita nggak mau taat, lah apa bedanya kita sama setan? Tapi saya percaya loh Pak, Yesus itu Tuhan. Lah Satan juga begitu, iblis juga begitu, roh jahat juga begitu. Ayat-ayatnya banyak, bukan cuma di Markus ini saja. Gitu ya saudara, ya. Kita lanjutkan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Ya, memanggil ke-12 rasul ini bukan berarti baru satu-satu, ya. Jadi udah ada kelompok murid-murid. Perhatikan tadi, ya. Yesus sudah menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu ketika banyak orang menghimpitnya dia. Berarti sudah ada murid-murid, tapi belum ditunjuk 12 rasul. Ya. Nah, yang ditunjuk 12 rasul ini tentu dari sedikit dari banyak orang yang sudah merasa menjadi muridnya Yesus, ya. Ayat 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Jadi ada spesifik khusus, ya, yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul ini, ya. Ditetapkan untuk menyertai dia dan diutus memberitakan Injil, sekaligus bukan cuma sekedar diutus tapi diperlengkapi, diberi kuasa untuk mengusir setan. Maka Bapak Ibu yang percaya, merasa beriman, saudara diutus Tuhan, ya, diminta Tuhan untuk jadi pelayan Tuhan, maka saudara harus punya iman juga, saudara diperlengkapi dengan kuasa itu. Jadi jangan takut sama apapun juga, ya, hadapi aja, karena Tuhan ketika mengutus kita, ketika memerintahkan kita, dia membekali kita, ya, dengan apa? Dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Gitu ya saudara, ya. Lanjut ayat yang ke 16. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus. Tadinya namanya Simon, tapi diberi nama oleh Yesus Petrus, ya. Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, ya. Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia, ya. Oke, cuman sampai sini saja, ya. Kita 19 dulu. Coba saya cek dulu sebenarnya. Jadi terakhir kita membaca perikop tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Iya deh. Ayat 20 sampai 35 nanti kita bahas di di Jumat malam gitu, ya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar hari ini dari Yakobus pasal 3 bahwa ya kita dengan membaca tadarusan pasal 3 ayat-ayat awal ini harus introspeksi diri, ya. Apakah kita cukup merasa harus percaya saja, beriman saja?
Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti tadarusan Alkitab kita di surat Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Harus disertai dengan perbuatan. Sebab kalau percaya saja, maafkan saya. Roh jahat, setan, iblis pun percaya Yesus adalah anak Allah. Ya. Dan mereka tersungkur di hadapan Yesus. Tubuh yang mereka kuasai selama ini dibuat tersungkur gitu. Sehingga kelihatan mereka benar-benar tahu posisi di bawah otoritasnya Yesus ini. Ya. Ketika mereka diusir dari tubuh orang ini, mereka taat, mereka keluar. Benar nggak, saudara? Itu kan wujud mereka percaya dan taat kepada Yesus. Tapi percaya dan taat mereka kepada Yesus hanya temporary, hanya sementara, hanya di momen itu aja. Setelah mereka keluar, ya sudah. Mereka menguasai orang lain, mempengaruhi orang lain untuk berbuat dosa lagi. Ya kenapa? Ya karena Yesusnya mereka lihat tidak ada di situ. Kalau Yesus datang lagi, ya mereka, Yesus anak Allah, ampuni kami. Disuruh keluar, taat lagi. Ini kan bisa menjadi contoh. Jangan-jangan kita Kristen yang kayak gitu, saudara. Ya. Kristen tapi masih sangat daging, sangat duniawi. Kristen tapi tidak bisa setia sama pasangan. Kristen tapi korupsi. Hari Minggu ke gereja, ya, mengembalikan persepuluhan taat, memberikan persembahan taat. Hari Minggu memuji menyembah Tuhan, iya. Tapi Senin sampai Sabtu korupsi, main perempuan, main laki-laki, dan lain sebagainya, main judi, dan lain sebagainya. Nah itu, ya, saya tidak dalam tendensi menghakimi. Saya hanya mengatakan introspeksi diri. Saudara di situ apa tidak? Kalau tidak, ya puji Tuhan. Kalau iya, bertobat. Ya. Jangan juga belajar dari Markus pasal 3, jangan seperti orang Farisi, saudara, yang memang udah berniat jahat. Orang kalau udah berniat jahat tuh bisa ngelakuin apa saja. Contohnya orang Farisi tadi, akhirnya bisa kerjasama sama orang Herodian yang secara pandangan teologis, pandangan agama, pandangan budaya, itu 180 derajat bertolak belakang dengan orang Farisi. Tapi mereka abaikan semua itu, padahal itu menjadi masalah kalau bukan musuhnya sama, yakni Yesus. Sehingga mereka nggak pernah berteman. Tapi ketika mereka merasa punya musuh yang sama, mereka bisa bekerja sama. Orang Farisi ini orang yang hatinya tuh jahat, ya, cari salah. Karena apa? Iri hati. Maka sudahkah saudara jadi orang Kristen yang tidak iri hati? Kalau iri hati akan sama nanti muaranya kayak orang-orang Farisi. Saudara akan cari cara untuk memuaskan tadi, ya, hatimu tadi terhadap orang lain. Nggak apa-apa, yang penting gue puas gitu ya. Orang lain tersakiti, bodo amat gitu. Dan itu yang harus kita hindari, dan kita tidak boleh menjadi orang-orang yang seperti itu. Semoga Markus pasal yang ketiga ayat 1-19 ini memberkati semua dan bisa menjadi pembelajaran buat kita, sehingga kita juga bisa menata hati, menata diri, menata hidup yang jauh lebih baik lagi. Ya, bahasa sederhana saya tadi, nggak nyontoh kelakuan dari orang Farisi dan nggak nyontoh juga model percayanya para roh jahat, setan, dan iblis kepada Yesus gitu ya. Mungkin kalau orang lain bilang, masa sih ini pasti pendeta apa, masa iblis sama setan percaya sama Yesus? Ya sudah, terserah mereka ya. Mereka ngomong apa, tapi kalau Bapak Ibu ikuti pemahaman saya tadi, kan Bapak Ibu mengerti ya, bahwa setan memang percaya Yesus adalah anak Allah. Taat nggak? Taat. Tapi hanya di momen-momen tertentu saja ya. Di momen lainnya, sebagian besar lainnya, ya mereka memang memberontak ya. Tipikal orang Kristen, saya bilang ada yang model begitu ya. Taat sama firman Tuhan, terhadap taat ayat-ayat tertentu saja. Tapi yang lainnya diabaikan, nggak dipedulikan ya. Gitu saudara ya. Semoga dipahami dan jadi pelaku firman semuanya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Oke, kita tundukkan kepala saudara. Terima kasih sebelumnya buat kebersamaan saudara ya. Dan silakan bertanya kalau ada pertanyaan ya. Juga taruh di kolom chat saudara ya. Kita mau sapa-sapa saya, mau sapa-sapa semuanya ya. Sehingga nama saudara akhirnya saya baca, saya tahu saudara siapa dan terekam di otak saya, sehingga
Kalau saya sedang berdoa, ya tersebutkanlah nama-nama. Ya. Bukan berarti saudara harus saya doakan, nggak gitu. Atau doa saya lebih kuasa, nggak gitu ya. Paling tidak kan tergenapi ya. 2 orang sepakat, 2 orang berdoa, maka doanya didengar Tuhan. Ya. Dan jangan lupa juga bahwa saya dalam doa dan komunitas The Way ini dalam doa, di doa pribadi saudara kepada Tuhan. Kita saling mendoakan ya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, di hari Kamis ya. Kamis malam ini kami sudah diberkati Tuhan. Kami bersyukur, kami memahami kebenaran firman Tuhan dengan jelas di Markus pasal 3 ayat-ayat awal ini. Dan mampukan kami semua dengan pertolongan-Mu jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan malam hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya kepada Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Doa saya mimpi indah dan besok bangun pugar. Dan di hari Jumat ya, saudara semua bisa beraktivitas dengan semangat, dengan yang terbaik, sehingga Sabtu ketika libur weekend, Minggu ketika libur, ya, bisa lewati libur weekend itu dengan bahagia, tanpa dikejar-kejar sama pekerjaan gitu ya. Tanpa ada hutang pekerjaan yang ditinggalin di kantor yang Senin akan membuat kita stres lagi. Ya, doa saya semuanya dalam berkat, dalam kasih, dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.